Pemirsa, sebuah helikopter jatuh akibat baling-balingnya terlilit tali layangan di wilayah Suluban Pecatu, Kuta Selatan, Bali. Pesawat dengan registrasi PKWSP itu mengangkut 1 pilot dan 4 penumpang. Warganet menduga jika helikopter bertuliskan Bali Helitour itu disebut milik Raffi Ahmad. Bukan hanya itu, dugaan jika Raffi Ahmad adalah pemilik helikopter yang terjatuh itu lantaran foto serta video yang beredar ketika ia memamerkan angkutan udara jarak pendek itu. Tahun 2023 lalu, Raffi pernah mempromosikan layanan sewa helikopter tipe Bell 505 tersebut yang beroperasi di Pulau Bali. Helikopter Raffi Ahmad, mantap. Keren nggak gue ada helikopter? Mau gue gila, kejutan yang tiada habisnya dari Dinasti Rans. Ternyata AA punya heli, guys. Dan sekarang kita mau naik helikopternya AA. Mana helikopternya AA? lagi. Helikopter! Lu bayangin nih, Dinasti Rans. Gue jual deh kalau ada yang mau beli. Ya lu beneran dinasti sih, tapi lu bukan orang kaya biasa. Belum pindah. Lihat dong, lihat dong guys. Wow. Gila nih guys. Wow. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru 2018 tuh masih baru. Masih bagus. Ini baru Masya Allah. Baru 220 jam terbangnya mantap. Dioperate helikopternya, jadi udah mulai. Udah sebulan ada ya Pak kita? Mulai tanggal 5 Februari. Udah dari Februari. 5 Februari. Dari Februari kita udah terbangin ini. Jadi kalau lu mau kesini bisa pakai, bisa terbang. Insya Allah. Sebelumnya diketahui jika pihak bersenang di Bali membenarkan adanya kecelakaan helikopter tipe Bell 505 mengalami kecelakaan usai terlilit tali layangan. Hingga berita ini diturunkan, helikopter masih tergeletak di antara dua tebing di kawasan Pecatu, Kuta Selatan. Menurut tim evakuasi, pilot dan penumpang helikopter selamat dari tragedi itu. Sekalipun 3 dari mereka mengalami luka serius dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu heboh seorang wanita di Jawa Tengah berstatus janda usai selama 4 hari menikah. Pihak wanita menggugat cerai setelah mengetahui suaminya selingkuh. Warganet sempat mempertanyakan bagaimana keduanya menjalani masa pacaran. Dalam keterangan di media sosial, wanita ini menjelaskan jika ia dan mantan suami berpacaran selama 4 tahun, namun lebih sering dijalaninya secara LDR. Sehingga wanita ini mengaku tidak tahu jika pria yang dinikahinya memiliki wanita idaman lain. Melalui postingannya, wanita asal Batang ini menjelaskan pengalaman buruk pernikahannya, termasuk sosok pelakor yang bekerja sebagai pramugari kereta api Indonesia. Bahkan malam pertama yang seharusnya malam paling bahagia, justru ditinggal suami mabar dengan teman-temannya. Dan yang membuat wanita ini sedih, sikap mertua malah menyalahkan dirinya. Nyalahin aku, katanya terlalu gegabah. Disuruh sabar sikap anaknya. Sekarang dia welcome ke pelakor. Berarti di sini kita belajar bahwa nggak selalu pacaran lama sebelum menikah itu bisa efektif. Gitu. Jadi coba dikenali dulu lebih baik lagi sebelum menikah, karena pernikahan adalah jenjang yang paling sakral dan serius. Kalau pacaran bubar cuma putus gitu. Kalau udah nikah harus bubar, ya sayang sih. Gitu. Kalau bisa mah lebih mengenali lagi calon pasangan kita dan lebih banyak berdoa kali ya, supaya nggak ada hal-hal kayak gitu. Kisah wanita ini yang dibubuhi caption singkat padat "Pegatyo kisahku" menarik perhatian warganet. Tak sedikit dari mereka meninggalkan rasa keponya di kolom komentar yang langsung ditanggapi oleh pemilik akunnya. Menurut aku kalau emang dia selingkuh ya wajib diceraikan, karena itu udah melanggar hukum juga dan melanggar aturan pernikahan. Itu kan kita harus sebagai laki-laki menjaga lah marwahnya, menjaga hati dan perasaannya. Kalau bagaimanapun itu ketika udah punya anak, itu kan menjadi ibu dari anak kita. Menurut aku juga ada baiknya untuk orang-orang di luar sana sebelum menikah
menjalin hubungan yang lebih serius dulu, tahu dulu karakter satu sama lain, setelah itu baru dari hubungan serius dan Jika wanita Batang Semarang pernikahannya kandas di usia 4 hari, pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said justru makin menyita perhatian publik. Teranyar kartu undangan pernikahan keduanya mendadak viral lantaran beredar luas di media sosial. Dalam undangan itu, pernikahan Thorik Alia tertera tanggal 22 Agustus 2024. Beredarnya undangan pernikahan Thorik Alia ditanggapi secara beragam oleh warganet. Bahkan tak sedikit dari mereka mempertanyakan kebenarannya. Bukan hanya soal tanggal pernikahan yang terpaut jauh dari siraman, undangan yang beredar tidak disertakan secara jelas lokasi akad dan resepsi pernikahan Thorik Alia. Bukan hanya jarak siraman dan pernikahan yang nyaris 1 bulan, publik juga menyikapi soal pernikahan mereka yang akan disiarkan di sejumlah stasiun televisi secara live. Lantas bagaimana tanggapan pihak Thorik dan Alia soal heboh beredarnya undangan pernikahan? Sebentar lagi nanti aku pasti kabarin teman-teman, insya Allah. Ya udah nanti dikabarin secepatnya kalau udah dapat tanggalnya. Konsepnya sih bakal pasti banyak pergabungan antara tradisional Jawa, Sunda, dan Padang. Sebelumnya bukan hanya Thorik, sejumlah undangan yang sempat hadir di acara siraman mulai dari Ashanti hingga desainer busana pengantin enggan menyebut tanggal pernikahan Thorik Alia. Menurut aku Aal itu sangat dewasa walaupun umurnya jauh di bawah aku. Menurut aku gitu dan menurut aku dia siap. Sampai ketemu hari H, bye. Pemirsa, beredar video yang menunjukkan adanya pengendara mobil belum membayar setelah selesai mengisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU. Kejadian itu terjadi di Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang terjadi pukul 3:40 dini hari belum lama ini. Video yang diunggah ulang oleh @jabodetabek24info itu pun jadi viral. Tasnya udah nutup. Terus ditaruh duluan. Nutup tangkinya terakhir. Terus dia keseretnya kenapa? Megangin itu pintu kaca, pintu depan. Itu megang itu dia. Iya. Tuh orang tuh. Iya tuh peluknya gua. Paling cabut dulu. Iya tuh. Oh iya benar, iya benar. Bener, penceng ya. Ya, kalau menurut Ane itu orang yang ngisi-ngisi benar-benar kelewatan. Kalau emang nggak punya duit, jangan sosok pakai mobil, jangan sosok bergaya. Masa mau ngisi bensin kagak bisa, malah kabur. Itu sama aja apa? Nemplokin kotoran tumpah sendiri. Bukan satu, udah melanggar hukum. Kedua, bikin orang cedera. Ketiga, wah ini pasalnya udah berlapis-lapis. Kalau bisa buat penegak hukum, tolong ditangkap, diadilin seadil-adilnya, jangan dipaksakan. Cuman dalam video yang beredar, tampak aksi pengendara mobil putih yang tidak diketahui plat nomor mobilnya terekam CCTV SPBU tersebut. Dalam rekaman CCTV itu, tampak terlihat seorang petugas SPBU melayani pengendara mobil putih tersebut. Kemudian setelah pengisian BBM tersebut selesai, mobil itu langsung tancap gas kabur tanpa membayar lebih dulu. Sementara petugas SPBU yang menjadi korban pengendara itu berusaha keras untuk menghentikan laju kendaraan tersebut
sampai petugas ikut terseret di bagian jendela pintu depan mobil itu. Karena tidak kuat menahan laju kendaraan, petugas SPBU itu akhirnya terjatuh dan terguling di jalan. Itu yang bawa mobil, gue rasa ada gangguan mental sih ya. Soalnya yang pertama, kok bisa-bisanya dia ngisi bensin terus berniat kabur gitu. Kalau menurut gue itu niat sih kabur, bukan karena dia lupa, nggak sengaja gitu. Dari awal tuh memang maksudnya bener-bener pas udah jetek ditutup tangki bensinnya dia langsung kabur, berarti kan niat. Yang kedua, kok bisa-bisanya ya dia emang berapa banyak sih uang yang mau dia bawa kabur gitu kan, gara-gara ngisi bensin itu sampai dia mau membahayakan orang lain. Which is itu si penjaga pom bensin itu paling berapa sih, nggak nyampe 1 juta. Kalau misalnya sampai penjaga pom bensin itu jatuh terus patah tulang atau segala macam kan kasihan banget ya. Beralih ke kasus hukum, persidangan kematian Dante kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin kemarin dengan agenda pembacaan putusan eksepsi yang diajukan pihak Yuda Arfandi sebagai terdakwa pembunuh Dante. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Yuda dan melanjutkan pemeriksaan kembali. Benar-benar bersyukur ya, bersyukur banget eksepsinya ditolak ya tadi. Alhamdulillah ini doa kita sama ini gitu. Akhirnya proses persidangannya tetap lanjut. Putusan setelah nanti untuk perkara pokok perkaranya nanti sidang utamanya akan digelar berikutnya. Jadi kita berharap Kita juga belum tahu jelas. kita serahkan semua ke penuntut umum dan majelis hakim yang terbaik untuk Dante. Itu aja. Yang dihukum seberat-beratnya. Jadi kalau jaksa akan membuktikan bahwa motivasinya karena nggak direstui, kita juga punya bukti. Iya kan? Untuk membantah itu. Buktinya apa tuh Pak buktinya? Ada rekaman video. Sudah disiapkan berarti. Tapi hasil dari tes. Tamara Tiasmara yang kemarin hadir dalam persidangan mengaku bersyukur dengan putusan hakim yang tidak mengabulkan eksepsi terdakwa. Merasakan kepedihan yang belum hilang karena buah hatinya merenggang nyawa di tangan kekasihnya sendiri, Tamara terus berjuang menuntut keadilan hingga emosi tak terkendali. Usai persidangan, Tamara sempat maju ke depan sidang dan meneriaki terdakwa Yuda Arfandi dengan sebutan pembunuh. Selain itu, usai persidangan, Tamara sempat beradu argumen dengan salah satu keluarga dari Yuda. Lantas benarkah keributan di luar sidang itu buntut dari tekanan yang dialami Tamara dari keluarga Yuda? Usai setiap postingan, Tamara selalu mendapat komentar oleh tante Yuda itu. Soalnya setiap aku update apapun selalu dikomen sama dia. Nah, kebetulan ada orangnya ketemu, kenapa nggak ngomong langsung? Kenapa tadi di dalam malah diem, terus adanya kabur gitu, malah keluar. Dan aku, tadi tantenya, tapi terlalu di sosmed terlalu ini neken aku banget. Amarah dan dendam Tamara tak hanya sampai di situ. Ia yang masih tampak emosi meledek penampilan mantan kekasihnya yang kini jadi terdakwa kasus kematian anaknya yang mengenakan baju batik seperti ingin menghadiri undangan. Pokoknya diserahin aja ke jaksa penuntut umum. Pokoknya kita percayalah. Pokoknya berharap cuma dia dihukum seberat-beratnya. Padahal kenapa dari keluarga belum ada etikat baik ya Kak sampai detik ini? Baik dari mana? Malah diteror iya, boro-boro baik. Kan tidak merasa salah. Karena mereka nggak merasakan gimana rasanya jadi aku gitu loh. Jadi mereka support boleh, tapi jangan membela yang salah dong. Kita tuh menghimbau kepada para pihak yang ingin menyudutkan Tamara Iya, itu juga tuh. Atau Pihak keluarga, sebelah atau gimana. mohon diberikan secara bukti juga. Karena kalau tidak ada buktinya nanti kita akan upayakan laporan balik juga. Tapi kan semua bisa menilai gitu. Mau dia bantah apapun semua bisa nilai. Allah tahu, hakim tahu, semua tahu. Ya pokoknya percayalah sama hakim, aku percaya sama hakim dan jaksa penuntut umum semua. Karena kan hakim wakilnya Allah di sini. Jadi aku percaya sama dia. Insya Allah semuanya baik sih nanti.
Selain Tamara, Angger Dimas juga hadir dalam persidangan kali ini. Angger Dimas adalah mantan suami Tamara Tiasmara sekaligus ayah kandung dari Dante. Sama dengan Tamara, Angger Dimas juga tengah memperjuangkan keadilan bagi anaknya yang diduga dibunuh oleh Yuda Arfandi. Ia bahkan mengunggah postingan #JusticeForDante dalam Instagram pribadinya. Lantas, apa tanggapan Angger Dimas terkait ditolaknya pengajuan eksepsi Yuda oleh majelis hakim? Sidang hari ini putusan selanya dibacakan Bapak Ketua Majelis Hakim Pak Immanuel Taregan. Saya sangat senang hasilnya karena harapan saya ini sidang harus dilanjutin, dan itu ternyata betul ya, karena kalau saya lihat saya hanya menduga menganalisa sedikit lah bahwa ini kan jelas-jelas pembunuhan direncanakan gitu loh, 340. Ya nanti kalau untuk hasilnya kan kita lihat di fakta persidangan nanti hasil akhir seperti apa. Saya mungkin untuk saat ini nggak bisa berandai-andai. Hanya harapan saya hukuman mati yang saya harapkan itu bisa terlaksana karena ini penghilangan nyawa anak kecil ya. Ungkapan life must go on sepertinya berlaku dalam kehidupan Tamara Tiasmara. Setelah kasus kematian anaknya, Tamara kembali ke dunia hiburan dengan membintangi sinetron baru berjudul Setulus Hati. Akting Tamara di sinetron yang dibintanginya itu kembali mencuri perhatian publik. Akting Tamara yang kini berusia 29 tahun itu dinanti penonton di setiap penayangannya. Aku percaya setelah semua sakit yang kakak laluin sekarang, kakak pasti dapat kebahagiaan yang lebih nantinya. Makasih ya, Fer. Aku juga doain kamu mendapatkan kehidupan yang bahagia sama pasangan kamu nanti. Banget, apalagi dialognya lucu-lucu loh di sini. Soalnya kan dia emang harus serius gitu loh, kan dia agak-agak scene-nya adegannya gitu. Serius, yang harus putus ya gitu. Nggak yang komedi di dia. Jadi kalau dia ketawa bayangkan gimana nahannya gitu, nggak kuatnya. Oh harus dong. Sinetron terbaik nggak sih? Pembelajaran buat. Jadi jangan lihat tuh buruknya kayak ya filmnya selingkuh sinetronnya apa coba selingkuh, edukasinya apa coba? Gini kan banyak yang komen kayak aduh ini isinya perselingkuhan gitu-gitu kan. Ya jangan lihat dari situnya tapi dari sisi baiknya, pembelajaran. Jadi cewek-cewek belajar dari sini nggak sih? Iya. Jadi belajar jangan mau sampai kayak Rosa, jangan mau jadi kayak Lia gitu. Dalam sinetron Setulus Hati ini, ia berperan sebagai Vera dan bermain bersama bintang ternama lainnya seperti Ririn Dwi Ariyanti, Jonathan Frizzy, dan Rebecca Tamara. Sinetron yang diproduksi MNC Picture ini bertemakan percintaan antara pilot dan pramugari yang diperankan Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti. Pemirsa, di tengah kegundahan hatinya jelang sidang perdana perceraiannya dengan sang suami Edward Akbar yang akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Rabu 24 Juli besok, Kimberly Ryder memilih untuk menenangkan dan memantapkan hatinya dengan memilih mengikuti kajian dan memperdalam ilmu agama bersama teman-teman selebritinya diantaranya Natasha Rizky, Syifa Haju, serta Zaskia Diameka di JCC pada hari Minggu lalu. Kimberly pun membagikan momen saat dirinya mengikuti kajian dengan menggunakan pakaian syar'i berwarna hitam. Penampilan Kimberly menggunakan hijab tentu saja membuat salvok netizen lantaran dalam kesehariannya Kimberly tak menggunakan hijab. Usai mengikuti kajian, Kimberly pun mengaku selalu menangis saat mendengar tausiah dari para ulama yang mengisi acara kajian tersebut. Lantas, apa yang membuat Kimberly menangis? Benarkah tausiah dari para ulama sangat relate dengan permasalahan yang tengah dihadapinya? Tadi nangisnya kita berapa kali kayaknya ya. Jadi ngena banget deh pokoknya. Bagus banget. Banyak, aku juga yang kayak kenapa ya gue lagi nangis sekarang ya. Jadi nggak ada spesifik momen yang kalian mungkin nungguin. Oh pas momen dia ngomongin ini, pas momen. Enggak. Semuanya. Kayak aku pun juga nggak ngerti kenapa aku nangis saat itu. Pokoknya bagus banget.
banyak yang relate gitu loh. Kimberly pun merasa hatinya kian tenang usai mendengar tausiah dan banyak mendapat pelajaran dari kajian yang diikutinya untuk nantinya bisa mengingatkan dirinya yang saat ini memang tengah hancur lantaran rumah tangganya dengan Edward di ambang perceraian. Ibu dua anak ini berharap jika dirinya bisa menerapkan ilmu yang diperolehnya untuk bisa lebih ikhlas menerima segala ujian yang tengah dihadapinya. Kan sih, bener ya. Terus kita bisa dapat banyak pelajaran lah, yang kita bisa note down dikit. Oke, jangan lupa. Ini katanya Mufti Meng begini, ini katanya ini begini. Sayangnya, Kimberly enggan menjawab terkait kesiapannya untuk menghadapi sidang perceraiannya Rabu 24 Juli besok. Lantas akankah pada sidang perdana nanti, Kimberly akan memberi kesempatan kepada Edward untuk kembali? Gak usah ngomong soal itu saya nggak tahu. Semua saya serahkan sama yang di atas. Sementara itu, sudah 7 bulan mendekam di penjara, selebgram Siskae dan 11 rekan lainnya kembali menjalani persidangan. Adapun persidangan Senin kemarin beragendakan mendengar keterangan saksi dari pihak kepolisian. 3 saksi yang dihadirkan adalah berprofesi sebagai polisi Polda Metro Jaya yang menangani kasus Siskae. Lantas, apa tanggapan pihak Siskae atas keterangan para saksi tersebut? Harapannya semoga prosesnya dipercepat dan semoga dapat putusan yang seadil-adilnya dan bebas ya. Prinsipnya hari ini sidang menghadirkan saksi dari pihak kepolisian selaku pelapor, yang dimana ini laporan tipe A, tentu penemunya adalah patroli cyber Polda Metro Jaya, yang menjadi pelapornya adalah kepolisian. Jadi ada 3 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan persidangan tadi, yang kita lihat tadi banyak hal yang diterangkan oleh saksi tadi itu banyakkan yang lupa, tidak tahu, dan secara ininya mereka juga tidak tahu apa dasar mereka untuk melakukan laporan. Seperti itu tadi apa yang diterangkan mereka tadi pada saat persidangan tadi. Pengacara Siskae berulang kali mengungkapkan bahwa kliennya sama sekali tidak memerankan adegan porno seperti yang disangkakan padanya. Pengacara juga mengungkapkan kondisi kliennya mengalami gangguan jiwa di dalam penjara. Kami, sebagaimana ketentuan yang pernah kami sampaikan, bahwa saat ini kami memiliki surat keterangan medis yang ada dari Rumah Sakit RSUP Dr. Sarjito ya Yogyakarta, bahwa klien kami Siskae yang saat ini adalah mengalami gangguan psikologi. Sidang akan dilanjutkan Senin mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa. Terakhir, Gading menyampaikan juga bahwa saat ini Siskae mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak dokter yang telah memeriksa kejiwaan Siskae. Masih pemeriksaan saksi dari jaksa 1 minggu ke depan. Di tempat berbeda, Iis Dahlia masih merasakan duka mendalam pasca ditinggal Sri Wiganti Pujiastuti Andon, almarhumah ibu mertuanya yang meninggal pada 18 Juli lalu. Meski sudah 4 hari ibu mertuanya itu pergi, namun Iis masih saja sedih lantaran kehilangan sosok ibu yang selama ini sangat mencintainya. Lantaran begitu merindukan mendiang sang mama, Iis pun memposting video yang berisi momen-momen bersama almarhumah ibu mertuanya dengan caption, "Ma, gak tahu harus bilang apa. Setelah 4 hari kepergian mama, masih bingung antara percaya atau enggak kalau mama udah meninggalkan kita." Dan semalam, Iis pun menggelar acara tahlilan untuk mengenang dan mengirimkan doa untuk almarhumah ibu mertuanya. Ya, Iis memang begitu dekat dengan almarhum ibu mertuanya, banyak kenangan yang dilalui Iis bersama ibu mertuanya itu. Apalagi 2 hari sebelum kepergiannya, Iis dan ibu mertuanya sempat belanja bareng. 2 hari sebelum mama pergi, kita masih cerita-cerita, pergi makan cari baju buat dress code acara mama sama teman-teman mama. Masih serasa mama ada di meja makan, di kursi di mana mama biasa ada di rumah.
Lantas seperti apa sosok ibu mertua di mata Iis? Sosok mertua yang nggak pernah ribet, nggak pernah komplain, apa ya, yang menyenangkan gitu. Baru tahu ternyata belakangan tuh dalam diamnya dia tuh dia suka ngomong banget sama orang-orang terdekat gitu. Nah, kakakku pernah belum lama kemarin waktu yang dia pulang hari apa tuh sempet dianterin kakak aku pulang gitu dari rumah aku. Dia bilang aku tuh sama Iis tuh nggak tahu dia harus bagaimana katanya. Dia tuh baik banget sama aku ini banget. Iis memang tak menyangka jika ibu dari sang suami Satrio Dewandono akan meninggalkan mereka secepat ini. Iis pun seolah menyimpan penyesalan mendalam lantaran tak bisa mendampingi almarhumah mertuanya di saat terakhirnya. Namun di balik penyesalan, ibu dua anak ini tetap bersyukur lantaran 2 hari sebelum meninggal, almarhumah ibu mertuanya bisa menginap di rumahnya. Lantas benarkah almarhumah ibu mertuanya terkena serangan jantung? Iya, mama tuh kena jantung, jadi kita nggak tahu kalau mama sakit gitu. Karena serangan jantung kan yang kita fokus pada saat-saat terakhir ini sebenarnya di mata, karena mama tuh baru kayak kena katarak, udah usia lanjut kan ada katarak, terus bukan cuma katarak, jadi ada sebelah kiri apa kanannya gitu kena glaukoma. Jika Iis dan Satrio suaminya masih bisa menyaksikan dan mengantarkan almarhumah ibunya ke tempat peristirahatan terakhir, Devano, anak keduanya, justru hanya bisa menyaksikan pemakaman neneknya lewat video call lantaran Devano tengah menjalani syuting. Apalagi Devano, ada cucunya yang nggak bisa pulang tuh Rafsha, lagi sekolah pilot. Kalau Devano karena lagi syuting, aku minta izin sama timnya, minta banget untuk Devano pulang walaupun nggak ngeliat terakhir ya. Akhirnya nangis tuh Devano datang lah gitu kan. Dia ngerasa bagaimana walaupun pas lagi dalam masa penguburan gitu Devano minta di video call, dia pengen ikut lihat prosesinya gitu. Karena dia lagi syuting di Jogja. Film-film terbaik Box Office Movie Platinum. Best Adventure Movies. Best Action Movies. Let's see what you got. Hey! You two characters going to Top Gun. I feel the need. Best Crime Movies. Best Doomsday Movies. We're building these ships. Best Spy Movies. Should there be one? Not 5. Saksikan film-film terbaik di Box Office Movie Platinum hanya di RCTI. Seorang artis DJ kontroversial menarik perhatian dunia musik dan media dengan penampilannya yang unik. Perempuan yang dikenal sebagai DJ Horse Girl tersebut memilih untuk menjalani serangkaian operasi plastik yang mengubah dirinya menyerupai kuda. Diketahui keputusan operasi diambilnya sebagai langkah untuk mempertahankan popularitas di tengah semakin banyaknya artis di industri hiburan saat ini. Why not? I don't know. I'm not a fan of this generational thing of you don't understand where this is coming from. Like let the people enjoy it and have fun, and at least they're going out there, not just on their phone, having a good time, as long as they're being respectful. And yeah, they create maybe silly little dances and do this
funny thing that looks like riding a horse, so maybe I like it. Diketahui DJ Horse Girl berdomisili di Berlin. Unggahan terkait DJ Horse Girl memenuhi lini masa dan menuai beragam komentar publik. Mengingat di saat sejumlah perempuan dioperasi lantaran ingin tampil cantik, namun DJ Horse Girl rela operasi menyerupai kuda demi ketenaran. Ya sebenarnya bebas-bebas aja ya, cuman biasanya kan orang kalau berubah untuk mempercantik. Kalau bikin makin aneh gitu, bingung juga sih aku. Tapi sebenarnya haknya dia juga sih ya, badannya mau diapain, mukanya mau diapain, cuma sayang aja kan pasti. Ya before-nya lebih cakep lah, tapi mungkin dia lebih puas sama dia yang sekarang. Kalau aku lihat videonya tadi serem sih. Menurut aku itu serem. Soalnya Tuhan kasih kita sebagai manusia, karena apa kita mau jadi binatang? Komentarnya saya juga belum bisa komentar banyak ya, karena nggak gitu jelas ya itu beneran asli operasi atau mungkin pakai topeng-topengan atau gimana. Cuma yang jelas gimana ya, zaman sekarang tuh kayak pengen viral orang-orang tuh ya, melakukan berbagai hal yang gak masuk akal demi viral, menghalalkan segala cara lah gitu. Tapi menurut saya sih kayak yuk bikin hal yang positif gitu, nggak harus yang aneh-aneh kayak gitu buat viral. Masih banyak loh cara yang normal dan cara-cara yang positif buat jadi viral. Mungkin berkarya, dibagusin karyanya, atau apa ya, kolaborasi dengan teman-teman lainnya gitu. Masih banyak lah pilihan-pilihan opsi lain yang normal dan positif menurut saya. Jadi jangan ditiru untuk teman-teman. Di lain tempat, kerap tampil mesra dan romantis dengan Tiko Aryawardana, mendadak Bunga Citra Lestari buat pengakuan mengejutkan. Wanita yang akrab dengan sebutan BCL tersebut mengaku enggan hamil lagi saat diwawancarai salah satu media di Malaysia. Lantas benarkah BCL enggan hamil lagi lantaran belum siap menanggung resiko hamil di usia yang tak lagi muda? So far ya, sampai detik ini aku berbicara tidak berniat untuk punya anak lagi, karena Noah juga sudah teenager and I'm already 41. I think it's risky, bukan rezeki ya. It's quite risky untuk punya anak di umur over 40, dan aku masih pengen untuk meminimize segala risiko supaya aku bisa hidup lebih lama dengan Noah lah. Ya, sejauh ini BCL dan suaminya memang tidak merencanakan program omongan, namun BCL tak menolak jika kedepannya Tuhan memberikan rezeki anak untuk dirinya dan suami. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang ditakdirkan Allah, kita nggak bisa tolak karena hanya perlu dijalani, tapi tidak ada rencana. So far kita nggak punya rencana untuk ada baby bump itu. Mungkin itu cuma kebanyakan makan atau mungkin lagi bloated. Ya, BCL saat ini terlihat sangat menikmati kehidupan barunya pasca menikah dengan Tiko. Meskipun di tengah perjalanannya, Tiko harus terseret kasus hukum terkait dugaan penggelapan uang yang dilaporkan mantan istrinya. Meski begitu, nampaknya BCL tak terlalu ambil pusing dan menyerahkan urusan tersebut langsung kepada suaminya agar menyelesaikan sendiri bersama kuasa hukum. Tak hanya BCL yang menikmati kehidupan, putra sematawayangnya Noah Sinclair saat ini diketahui juga tengah menikmati liburan di kediaman Oma Opa di Kuala Lumpur, Malaysia. Di momen liburan kali ini, Noah hanya pergi bersama BCL, sementara Tiko hanya terlihat mengantar Noah dan BCL sampai bandara. Yang lari. Bye. 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 Let's go. Bye. Oh iya. Dan melalui akun Instagram pribadinya, BCL pun mengunggah momen bersama dengan keluarga almarhum suami Ashraf Sinclair saat di Malaysia. Sementara itu di lain tempat, hubungan Gisela Anastasia dan Gading Martin kembali menjadi sorotan publik. Belum lama ini Gading dan Giselle memang cukup membuat publik baper dengan momen kebersamaan Gading dan Giselle saat mengajak Gempi liburan bersama ke Australia.
Tak ditampik Gading ataupun Giselle, momen liburan keluarga tersebut memang menjadi salah satu momen yang memorable untuk Gading, Giselle, dan Gempi. Enggak. Maksudnya semua berita-berita pokoknya kita liburan karena memang liburan sama Gempi. Kebetulan ya kita liburan ya bareng gitu karena Gempi kan liburan naikkan sekolah kan setahun sekali. Kebetulan memang si Giselle ada lari dulu dan Gempinya terus libur dan saya mengosongkan waktu memang untuk liburan ini gitu karena ya momen kan nggak keulang gitu. Gempi makin gede gitu, sekolah juga nanti makin susah buat dianya, jadi menikmati masa-masa ketika Gempi masih bisa menikmati masa kecilnya lah gitu. Kemarin itu kan liburannya sekalian aku lari, tapi pas 5 hari pertama Gempi tuh demam tinggi, jadi kayak kita lumayan kasihan gitu sih karena isi acaranya kan full dari Queensland Tourismnya bagus-bagus, nyenengin tempat main Gempi semua gitu, tapi dia kayak demam gitu, jadi kita kayak aduh, tapi untung anaknya emang tenaganya banyak, semangatnya tinggi, jadi dia tetap ikut walaupun nggak bisa selincah biasanya. Terus untuk di hari keberapa tuh kita ketemu orang Indonesia di sana yang bisa kasih rekomendasi dokter yang mungkin mau kasih obat Gempi yang lebih agak cepet sembuh. Ini pas sama bapaknya udahlah dia full main. Banyakan ngelihat hewan sih di sana karena di Australia itu ternyata banyak wildlife yang bisa diamati yang menyenangkan lah buat anak-anak, jadi ilmu pengetahuan. Ya, momen liburan Gading, Giselle, dan Gempi pun seakan membuat harapan untuk sejumlah warganet yang memang kerap ingin melihat keluarga Gading dan Giselle utuh kembali. Namun benarkah meski terlihat harmonis bersama Giselle dan banyak yang berharap Gading bersatu lagi dengan Giselle, namun Gading memastikan dirinya tidak akan rujuk? Iya, kalau netizen kan ngelihatnya fotonya, tapi kan kita di situ kebersamaannya untuk Gempi gitu. Kan Giselle juga udah punya pasangan, jadi kita nggak mau ganggu kayak begitu. Jadi kita pure memang untuk Gempi lah gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus kasih 100% kebahagiaan untuk anak gitu. Jadi kalau misalnya bisa jalan-jalan bertiga, kenapa enggak? Gitu kan. Pasti akan sering bahkan banyak sekali waktu-waktu yang kita lewatkan bertiga. Gempi nanti masuk SMP, Gempi masuk SMA, ulang tahun ke-17, masuk kuliah. Mudah-mudahan umur kita panjang, semuanya bisa ngelihat Gempi ya wisuda gitu, nikah kan, itu harus dilalui bersama-sama gitu. Karena kan sampai kapanpun kita orang tuanya. Keputusan Gading terkait tidak akan rujuk dengan Giselle nampaknya bisa dimaklumi mengingat kabar yang beredar Giselle kembali berpacaran dengan Rino Sudarjo. Di beberapa momen, Giselle dan Rino kerap terlihat menghabiskan waktu bersama, baik olahraga bareng ataupun sekedar menemani Giselle jalan-jalan. Lantas benarkah sosok Rino, pengusaha tajir, berhasil membuat Giselle sulit berpaling ke lain hati? Aduh, nggak tahu, kita mah udah tua gini, doain aja ya. Sebelumnya juga emang selalu berdoa sih, kan gimana pun kayak pasti pengen punya temen pasangan yang capek kan kalau harus kayak ngapa-ngapa, maksudnya kayak mesti ganti gitu, agak capek ya, mengenal orang baru lagi, penyesuaian lagi, belum lagi sama keluarganya lagi, hidupnya kayak udah rumit gitu, kayak pengennya yang ini dong, yang udah dong gitu, dengan segala kriterianya, yang cinta Tuhan dong gitu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Sementara itu di lain tempat dan peristiwa, momen petugas SPBU melayani pembeli berkebutuhan khusus ikut antri isi BBM padahal pembeli tersebut naik sepeda. Aksi petugas yang tetap melayani pembeli berkebutuhan khusus itu menuai pujian warganet. Ya, dalam video yang beredar yang direkam warganet memperlihatkan pemandangan tak biasa di salah satu SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, Tanjung Pinang, Riau. Tampak si perekam menunjukkan antrian sejumlah sepeda motor di SPBU itu, namun dalam deretan antrian sepeda motor tersebut, seorang pemuda diduga berkebutuhan khusus juga ikut mengantri pengisian di SPBU. Uniknya, dia tidak mengendarai sepeda motor, melainkan menaiki sepeda. Senyumlah, syukuri hidupmu.
mampu, masih banyak yang lebih susah. Hidupnya senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia. Dan aku salut sama petugas SPBU-nya yang melayani, terus akhirnya pura-pura isi taruh itu di sepeda, terus sama si itunya pergi dengan happy. Ya, aku apresiasi lah, ini kan salah satu hal yang baik yang harus sering-sering dilakukan siapapun itu. Menghargai ya, menghargai kan kita, apalagi orang yang mungkin ada kekurangan dari lahirnya atau gimana, kita dia manusia yang memang harus dimanusiakan, dan aku pikir itu salah satu bentuk membuat dia happy gitu kan, dia nggak tahu itu, tapi dia happy, dia ikut ngantri, terus dia aku lihat dia tepuk pundaknya yang pertama, terus kan yang kedua tuh, jadi aku salut sama mas positif, terus kan melakukan kebaikan sama siapa. Namun tak hanya aksi pemuda berkebutuhan khusus tersebut yang mencuri perhatian, tapi juga respon petugas SPBU yang juga menuai pujian warganet. Pasalnya petugas itu tetap melayani pemuda yang ikut mengantri itu. Bahkan dengan sabar petugas itu melayani dan tampak berpura-pura mengisikan bahan bakar ke sepeda yang dibawa pemuda itu. Salut sama tukang pom bensin, dia mengapresiasikan dia ngantri kan, jadi ya namanya berkebutuhan khusus kan, dia juga nggak tahu apa yang dilakukan gitu kan. Ya, sepeda mana mungkin isi bensin kan. Ya, untuk menghormati aja petugas pom bensin, ya udah set gitu doang, ya udah cabut, bye. Ya salut lah. Ya ikut terharu aja, soalnya kan memanusiakan manusia itu udah mulai susah gitu. Ada orang yang masih mau mencontohkan ke orang lain bahwa ya walaupun dia penyandang disabilitas tapi masih bisa dia perlakukan layaknya orang normal aja gitu. Ya mungkin walaupun mungkin sebagian orang melihatnya aneh aja gitu ya, dia bawa sepeda gitu. Tapi itu bentuk dia untuk membahagiakan anak itu gitu. Perlakuan yang seperti itu aja tuh sudah berarti banget, kelihatan kok dari senyumnya anak itu kan, kelihatan bahagia, happy banget. Nah, dan itu aku rasa cukup ya buat anak-anak seperti itu. Beralih ke kasus lain, pihak Kejaksaan Agung akan melimpah berkas tahap 2 perkara Harvey Mois dan Helena Lim ke pengadilan dalam waktu dekat. Sementara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga merilis beberapa barang bukti berupa uang sebesar 11.480 miliar rupiah dan tas mewah milik Helena Lim. Penyidik pada jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik. Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada error in persona maupun error in objektif. Menurut Kepus Penkum Kejagung, pihak Kejaksaan telah menyita 11 bidang tanah di beberapa lokasi. 4 unit ada di wilayah Jakarta Selatan, 5 unit ada di wilayah Jakarta Barat, dan 2 unit ada di wilayah Tangerang. Seperti diketahui, aset-aset Harvey Mois tak hanya tanah dan bangunan, tetapi juga berupa mobil dan barang mewah lainnya. Lantas, apa tanggapan pihak Harvey Mois itu atas penyitaan aset-aset yang dimiliki Harvey Mois? Barang bukti kan sama-sama kita lihat tadi ya, ada mobil, ada duit, ada tas ya, ada tas, mungkin nggak salah sertifikat juga kalau nggak salah. Duit itu berada di rekening Pak HM ya. Apakah uang itu dari hasil kejahatan, ya kita harus buktikan dulu di pengadilan sama-sama ya. Sebelumnya, pihak Kejaksaan juga sudah menyita mobil mewah Harvey Mois berjumlah 7, diantaranya ada berplat SDW. Mobil-mobil mewah tersebut saat ini berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Barang berharga lainnya berupa tas branded yang berjumlah 88 dan logam mulia juga ikut serta disita oleh pihak Kejaksaan.
Tas-tas juga, tas-tas kalau saya nggak salah ada 88 tas branded itu hasil yang didapat dari hasil keringat ibu SD, ya, yang telah diklarifikasi oleh penyidik. Bahasanya itu memang benar, itu didapat dari hasil endorse ya, kerja dari ibu SD, tapi disita juga. Nah, nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM atau tidak. Bukti-bukti semua kita harus siapkan. Nanti tunggu di persidangan aja, ya. Kita akan buka semua bukti-bukti. Kedua tersangka ini tentu akan menjadi otoritas dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Kita terus bersungguh-sungguh. Mungkin dalam waktu dekat sudah ada juga yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Ya, tentu jaksa penuntut umum akan terus secara bekerja keras menuntaskan ini dan saat ini sedang dalam proses menyiapkan surat dakwaan, mempelajari berkas perkara. Pada waktunya akan dilimpahkan ke pengadilan.